LST 4205. Di sini saya akan membahas tentang soal UAS Statistika Industri. Untuk pembahasan pertama, saya akan membahas soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, untuk soal nomor 1 ini, materinya itu adalah tentang one way ANOVA. Nah, pada one way ANOVA, terlebih dahulu kita tentukan dulu H0 dan H1-nya dulu. Untuk H0-nya sendiri itu adalah tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan per karyawan. Lalu untuk H1-nya ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan per karyawan. Setelah kita menentukan H0 dan H1, kita tentukan statistik ujinya. Nah, untuk one way ANOVA ini kita menggunakan statistik uji F dengan rumus F sama dengan MSK per MSE. Tapi sebelum masuk ke perhitungan, kita masuk ke tabel dulu. Nah, kita tentukan dulu total dari setiap kolom yang ada. Jadi setiap perusahaan itu dijumlahkan semuanya. Untuk T1 kita dapatkan totalnya itu 191,5, untuk T2 kita dapatkan 191,3, dan T3 kita dapatkan 135,4, dengan total dari T-nya adalah 518,2. Nah, sebelumnya sudah diketahui bahwa sampelnya itu ada 5, terus K-nya itu atau perusahaannya itu ada 3, dan nilai keseluruhan sampelnya itu atau N besar itu ada 15. Nah, di sini kita bisa langsung aja masuk ke rumus yang pertama, itu ada rumus SST. Nah, untuk rumus SST ini berarti sama dengan sigma NI sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, YIJ kuadrat min T kuadrat per NK. Maka bisa didapatkan 49,1 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat dijumlahkan sampai sampel terakhir yaitu 15,8 kuadrat dikurang 518,2 kuadrat dibagi 15, maka didapatkan hasilnya 1925,56. Setelah kita menentukan SST, kita dapat menentukan SSK-nya. Untuk SSK sendiri rumusnya itu adalah sigma KJ sama dengan 1 TJ kuadrat per N min T kuadrat per NK. Nah, langsung aja bisa dimasukkan. Jadi 191,5 kuadrat per 5 ditambah 191,3 kuadrat per 5 ditambah 135,4 kuadrat per 5 dikurang 518,2 kuadrat per 15, sehingga didapatkan SSK sama dengan 418,137. Baik, selanjutnya setelah tadi menentukan SST dan SSK, kita dapat menentukan SSE-nya. Jadi untuk SSE sendiri rumusnya adalah SST min SSK. Langsung aja dimasukkan 1925,56 dikurang 418,137, sehingga didapatkan SSE-nya sama dengan 1507,42. Setelah kita menentukan SST, SSE, dan SSK, kita dapat langsung membuat tabel ANOVA yang terdiri dari variabel dan mean square dan F hitungnya. Di sini didapatkan
V-nya itu sama dengan 2 variabelnya, SSA itu variabelnya itu sama dengan 12, dan kita dapat menghitung MSK-nya berarti 418,137 dibagi 2, yaitu bisa didapatkan hasilnya 209,068. Lalu untuk MSE-nya sendiri yaitu 1507,42 dibagi 12, sama dengan 125,618, sehingga F hitungnya bisa kita temukan yaitu MSK per MSE yaitu 209,068 dibagi 125,618, maka didapatkan hasilnya 1,6643. Itu untuk F hitungnya. Setelah kita menentukan F hitungnya, selanjutnya kita masuk ke menentukan kriteria uji. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa alfanya itu sama dengan 0,05, V1-nya itu sama dengan 2, dan V2-nya itu sama dengan 12. Nah, dengan menggunakan tabel F, maka didapatkan F tabel sama dengan 3,89. Nah, kita dapat mengasumsikan bahwa tolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, dan terima H0 jika sebaliknya. Setelah kita menentukan F tabel dan F hitung, kita dapat membandingkan F tabel dan F hitung itu. Ternyata F hitung itu lebih kecil daripada F tabel. Maka dengan demikian H0 dapat diterima. Di sini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sampel pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata keuntungan per karyawan